sampai nggak bisa tidur, sampai emak juga sakit, Abah juga nangis. Biasanya Abah kuat lelaki yang tahan nangis, tapi dia ngelihat anaknya mungkin sudah terjadi hal seperti ini, mungkin kasihan dia kali ya Neneng ya. Neneng bilang, "Mak, insya Allah doain anaknya supaya Neng tegar dan supaya Neng ke depannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih hati-hati lagi untuk memilih calon suami." Istilahnya ya untuk pikir itu apa baik apa enggaknya Bapak juga kagak pernah ngasih kemasukan gitu, nanya apa, ya judul dia kerjanya apa, di rumahnya di mana, Bapak juga langsung sharing. Saskia terselamatkan dari malu jilid kedua. Karena hanya berselang hari dari putusnya pertunangan, Vicky digelandang pihak Kejari Cikarang ke sel tahanan dengan tuduhan melakukan pemalsuan surat-surat tanah. Berikutnya bagai jamur di musim hujan, muncullah para wanita yang mengaku korban asmara Vicky. Di antaranya Camelia Petir, Camelia Gomez, Ade Nurul, juga Desi Kitaro, serta korban-korban penipuan dari bisnis yang dilakukan Vicky. Banyak banget Neng selusuri semuanya, Neng simpen semuanya, banyak banget bukti-bukti. Banyak banget bukti-bukti gitu. Jadi itu meyakinkan Neng untuk mengakhiri pertunangan ini. Apapun berita miring di luar, saya ikhlasin, saya pasrahin. Mungkin ini nanti hikmah yang kita dapat apa dari ini semua. Seperti itu. Alhamdulillah ada hikmahnya. Ada hikmah. Alhamdulillah. Untung namanya dia belum terus gitu. Cuman baru segitu. Baru segitu mah anggap aja angin lalu. Kata saya gitu. Kalau cuman baru segitu mah. Alhamdulillah belum terus. Kalau udah pernikahan kan kita susah. Saskia Sinta, begitulah nama asli pedangdut asal Cikarang. Ia menarik perhatian dengan goyang itik alias gotik. Saskia makin mencengangkan karena meraih sukses hanya bermodalkan satu single bertajuk 1 jam saja. Sayang, cerita sukses Saskia di lini dangdut berbanding terbalik dengan kisah asmaranya. Ya sakit banget lah, sakit banget. Apa ya, nggak nyangka gitu ya. Neng udah mempersiapkan gitu, apa namanya, baju weddingnya gimana nanti, begini, begitu, semuanya itu hanya mimpi, semuanya itu hanya kenangan lah. Jadi, ya sabar aja lah. Nah, ini semua udah Neng jadi kenangan lah semuanya. Ya jadi apa ya, jadi kenangan untuk hidup Neng lah. Ternyata semuanya palsu semua dan Neng teriris gitu loh. Neng teriris banget. Neng kasihan sama keluarga Neng, kasihan sama emak, sama abah yang begitu polos mereka. Yang begitu mau hadiri dia begini sampai nangis-nangis. Terus semuanya pas SMA-nya dia sampai nggak bisa tidur, sampai emak juga sakit, abah juga nangis. Biasanya abah kuat lelaki yang tahan nangis, tapi dia ngelihat anaknya mungkin sudah terjadi hal seperti ini, mungkin kasihan dia kali ya Neneng ya. Neneng bilang, "Mak, insya Allah doain anaknya supaya Neng tegar dan supaya Neng ke depannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih hati-hati lagi untuk memilih calon suami." Usai pertunangan pecah kongsi, tulang punggung keluarga itu boleh jadi masih malu hati. Hingga menyambangi keluarga pun belum ia lakukan. Setelah itu ya, 1 kali itu juga dipanggil sama Abah, ya kan. Niatnya sama Abah kan mau nanya, karena dilihat wajah mukanya Neng ini lain gitu ya kan, Abah juga nggak berani menguraikan kata-kata apapun gitu. Pastilah sangat pedih lah, sangat sakit hati lah. Cuma ya mungkin ini cobaan lah, ini ujian ujian yang mesti Neng lalui. Kalau misalkan Neng lalui ya Neng lolos dari ujian yang Allah beri itu kan. Ya ini buat pelajaran juga buat Neng ke depannya biar lebih dewasa lagi menyikapi dan memutuskan segala sesuatunya. Kecewa yang Neng sedih lah, sedih banget, banget banget. Neng pernah
baru sekali merasakan apa ya, kebahagiaan dalam hidup Neng gitu. Tapi semuanya harus berakhir dengan seperti ini. Cuma ya Allah lebih sayang sama Neng, teman-teman lebih sayang sama Neng, orang tua, keluarga, kerabat dekat lebih sayang sama Neng. Jadi Neng sangat berterima kasih buat orang yang menyupport Neng untuk bangkit lagi, untuk bisa lebih berkarya lagi. Si Neng kini sendiri lagi, menapaki hari-hari panjangnya seperti dulu saat masih belum bersua Vicky. Maka tunggulah si Neng hadir menyanyi lagi, mengurai senyum dan goyang seksi. Sebagai penanda, ia tak lagi bersedih hati. Hitung Abah ambil hikmahnya aja. Mungkin ya perjalanan ini emang mesti begini. Setan dalam hati ikut bicara, bagaimana kalau ku pergi saja. Ku punya banyak teman lelaki, sepertinya ku kan bahagia. Duduk di pelaminan tanpa didampingi orang tua. Begitulah nasib Bella Safira yang semalam melangsungkan pesta resepsi pernikahan dengan Mayor Jenderal Agus Surya Bakti. Sebelumnya orang tua Bella juga tidak hadir di akad nikah pernikahan putri tercinta yang dilangsungkan di Medan pada 20 Agustus 2013 lalu. Dan semalam Bella menemui kenyataan pilu untuk kali kedua yang membuatnya berlinang air mata. Tadi banyak sekali ya Simanjuntak yang hadir. Saya juga jadi terharu ya. Iya, saya bangga ya, saya senang gitu dan begitulah rasanya kalau kita merasa dicintai, dikasihi. Mungkin buat mereka yang belum mengerti apa yang terjadi pada diri saya berusaha lega hati aja ya. Lega hati dalam arti kita tidak perlu memikirkan apa yang dipikirkan orang. Kita tidak perlu menggali apa yang negatif dipikirkan orang. Justru saya kembalikan itu bahwa saya percaya Tuhan selalu bayar dengan hal yang kebahagiaan yang lipat kali ganda ya. Udah ribuan lipat kali ganda. Siapa yang sangka kita bisa bikin acara begini dalam 25 hari kita bikin ya, itu udah luar biasa gitu buat kami gitu. Sedih tak didampingi orang tua, namun Bella boleh berlega hati karena mendapat secercah bahagia dari sang suami. Seperti inilah bahagia Agus dan Bella kala bertutur tentang pernikahan mereka. Saking senengnya nggak bisa ngomong lagi saya. Gitu. Ya saya mendapatkan istri yang sebaik Bella, secantik Bella. Dan yang jelas saya bersyukur ya, saya bersyukur bahwa semua proses ini berjalan lancar. Dan yang jelas saya di usia saya yang sekarang mendapatkan Bella juga bersyukur. Kemudian semua pihak mendukung. Dan yang jelas Bella dekat dengan anak-anak saya. Saya sudah punya 2 anak dan Bella dekat. Dan kami siap menjalani ya hidup kami berikutnya. Kami keluarga dengan Mbak Bella hubungannya baik karena dia juga baik sih, kami bilang sebagai kakak. Baik, ramah. Kami kan juga sudah lama ditinggalkan istrinya, sudah 4 tahun. Jadi ya wajar sih kalau kami bilang karena dia kan memang butuh pendamping. Dan di pesta semalam pula mengalir begitu banyak doa dan ucapan selamat bagi kedua mempelai. Seperti Rosa dan Syahrini yang hadir memberi support buat kedua mempelai, juga para kerabat dan sanak saudara. Maka selamat berbahagia Bella. Lanjut. Mau nikah sama siapa aja juga sama aja saya rasa ya. Yang jelas kalau dua-duanya saling mencintai kan kenapa enggak? Selain kabar dari Bella tadi, ada kabar lain dari Bali yang semalam dijadikan lokasi acara opening ceremony ajang Miss World 2013. Yang menarik, cita rasa Indonesia menjadi atmosfer di acara tersebut. Mulai dari hadirnya tarian kecak, juga kebaya yang dikenakan penyanyi penampil. Dan puncaknya, para peserta Miss World naik pentas mengenakan busana dari berbagai daerah di Indonesia.
Sebelumnya, para peserta Miss World 2013 juga diperkenalkan untuk belajar tari Bali dan mengunjungi tanah lot yang namanya telah mendunia itu. Maka seperti inilah jika para peserta Miss World belajar tari Bali.